Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Huta Barat. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang panduan teknis budidaya kelapa sawit. Yang pertama, kita harus membahas tentang biologi kelapa sawit. Nama Latin dari kelapa sawit yaitu Elaeis guinensis, yang berasal dari bahasa Yunani kuno elai, yang berarti zaitun. Nama ini diberikan karena buahnya mengandung minyak. Kelapa sawit memiliki organ vegetatif berupa daun, batang, akar, serta organ reproduktif berupa bunga dan buah. Yang pertama kita bahas dulu daunnya. Daun kelapa sawit merupakan daun yang majemuk, yang dimana daunnya itu menyerupai daun pada tanaman kelapa. Daun memiliki bagian-bagiannya yang terdiri dari, yaitu yang pertama, kumpulan anak daun atau yang bisa kita sebut dengan leaflets, yang mempunyai helaian atau lamina dan tulang anak daun. Yang kedua, rachis, yang merupakan tempat anak daun melekat. Yang ketiga, tangkai daun, yang merupakan bagian antara daun dan batang. Yang keempat, seludang daun, atau yang kita sebut dengan stit, yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberikan kekuatan pada batang. Kemudian ada batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 sampai dengan 75 cm. Tinggi batang ini bertambah sekitar 45 sampai 60 cm per tahun. Itu tergantung dengan varietasnya. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan tinggi batang per tahun, yang dimana semakin rendah pertambahan tinggi batang, maka semakin panjang umur ekonomis tanaman. Batang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari akar ke atas, serta hasil fotosintesis dari daun ke bawah. Yang ketiga, kemungkinan juga berfungsi sebagai organ penimbunan zat makanan. Kemudian ada akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit ini merupakan sistem akar serabut, yang dimana terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, serta kuaterner. Secara umum, sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak berada dekat dengan permukaan tanah, tetapi pada keadaan tertentu akar juga bisa menjelajah lebih dari dalam. Kemudian ada bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu, yang dimana artinya adalah bunga jantan dan bunga betina yang terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang juga dijumpai bunga jantan dan betina pada satu tandan. Bunga muncul dari ketiak daun, dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescence atau yang kita sebut dengan bunga majemuk. Kemudian buah. Buah atau brondolan terkumpul di dalam satu tandan, yang dimana dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan. Jumlah tanaman muda akan menghasilkan 20-22 tandan per tahun, sedangkan tanaman tua menghasilkan sekitar 12-14 tandan per tahun. Berat setiap tandan ini adalah sekitar 25-35 kg. Berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, piscifera, yaitu tipe yang tidak membentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi buah. Yang kedua, dura, yaitu tipe yang memiliki ketebalan cangkang 2-8 mm dengan ekstraksi minyak 16-18%. Yang ketiga, tenera, yaitu hibrida dari dura dan piscifera dengan cangkang tipis 0,5-4,0 mm. Berdasarkan warna kulit buahnya, kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, nigrescens, yaitu buah yang berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga kehitaman pada waktu matang. Yang kedua, virescens, yaitu pada waktu muda, buah berwarna hijau dan ketika matang, warnanya berubah menjadi jingga kemerahan, tetapi ujungnya tetap kehijau-hijauan. Yang ketiga, albescens, yaitu pada waktu muda,
berwarna keputih-putihan, tetapi setelah matang berubah menjadi kekuning-kuningan dan ujungnya berwarna ungu kehitaman. Rata-rata mulai berondolnya buah secara normal terjadi pada 150 sampai 155 HSA. Semua buah akan memberondol dari tandan buah dalam waktu 2 sampai 4 minggu atau sedikit lama pada tandan buah yang besar. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, maka panduan dari teknis budidaya kelapa sawit ini ada 6. Yang pertama kita bahas dulu pembibitannya. Pembibitan. Di samping jenis tanah, kualitas bibit merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu yang pertama, pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul. Pemeliharaan bibit selama di pembibitan, seleksi bibit. Yang pertama, pemilihan jenis kecambahnya. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi. Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuannya, yang dimana mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Yang kedua, standar. Yang dimana secara visual kecambah yang unggul ini tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Yang ketiga, secara genetik, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Memilih kecambah unggul dapat dilakukan dengan cara mendatangkan kecambah berlegitimasi dari produsen benih yang bersertifikat, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. Yang ketiga, cara. Sebanyak 26 varietas atau 16 diantaranya dihasilkan oleh produsen benih swasta telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Rantai tata niaga benih kelapa sawit di Indonesia ini memiliki 2 pola, yaitu yang pertama pola distribusi langsung dan tidak langsung. Pada distribusi langsung ini, produsen menjual kecambahnya langsung ke konsumen akhir tanpa melalui perantara. Pada distribusi tidak langsung dilakukan dengan sistem waralap. Produsen menyediakan benih kelapa sawit kepada penangkar benih atau yang kita sebut dengan perkebunan swasta atau pengusaha. Lalu, penangkar benih itu membibitkannya sampai siap tanam. Kemudian, penangkar menyalurkannya kepada masyarakat atau petani dengan pengawasan P2MB atau IP2MB atau Dinas Perkebunan. Kemudian, pemeliharaan kecambah yang unggul perlu kita pelihara dengan baik. Tanpa adanya pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan dari pemeliharaan ini yaitu memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Yang kedua, standarnya. Standar dari pemeliharaan ini yaitu pertumbuhan bibit normal. Yang ketiga, cara dari pemeliharaan. Yang pertama, baby bag yang sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kemudian, kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Kemudian, pemeliharaan di pre-nursery meliputi hal-hal. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kemudian, kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Kemudian, penyiraman secara mekanis dapat kita lakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokirico. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat kita lakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang, yang dimana ujungnya dilengkapi dengan gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah yang dapat terjadi di dalam baby bag ini. Kemudian pengendalian gulma, yaitu ada dilakukannya dengan cara manual, kemudian bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut, kemudian dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong yang tersembul akarnya. Kemudian ada pemupukan.
Aplikasi dari pemupukan ini yaitu yang pertama, pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Kemudian, penyerapan dengan larutan pupuk harus kita lakukan pada sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang harinya. Kemudian, ada pengendalian hama dan penyakit tanaman. Yang pertama, metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman ini masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air raksa, dan timah. Kemudian pengendalian hama dan penyakit pada umumnya dilakukan secara manual, seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan. Kemudian, seleksi. Seleksi pertama kita lakukan pada saat kecamba diterima di kebun, yang dimana kecamatan abnormal, patah atau busuk harus kita buang. Di pre-nursery ini dilakukan 2 seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Di main nursery ini dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada habitus tanaman, yang dimana kelainan pada bentuk daun dan kelainan daya tumbuh. Kemudian, ada penanaman kelapa sawit. Yang pertama, kita bahas dulu pemancangan. Pemancangan atau pengejiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang kita pakai. Kemudian tujuannya yaitu memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang kita rencanakan. Kemudian sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacangan. Kemudian ada alat-alatnya. Alat-alatnya itu yaitu yang pertama itu kompas dan GPS, kemudian apni level, kemudian kayu pancang, kemudian tali plastik atau kawat. Kemudian ada pembuatannya, yang dimana pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang dan tanam ini kita lakukan minimal 1 bulan sekali, yang sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, kita memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman, mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Kemudian ada alat-alatnya, yaitu yang pertama cangkul, alat pengukur atau mal dengan ukuran 90 cm x 90 cm. Kemudian takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Kemudian standarnya ini yaitu lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam, yang dimana ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm x 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil dengan subsoil. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman ini, topsoil ditimbunkan lebih dahulu, lalu subsoil. Pupuk ini ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram per lubang tanam. Kemudian, penanaman pelepasan larga bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Kemudian, identifikasi pokok. Identifikasi pokok non-follower atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat kita lihat. Yang pertama, pertumbuhan pelepah daun berputar, kemudian bercak orange, kemudian penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung, berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Kemudian anak daun pada pelepah sempit memanjang. Kemudian ada susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Kemudian pelepah daun tegak, anak daun keriting, dan daun pelepah muda sangat mudah dibandingkan dengan pelepah normal. Kemudian bertunas atau bercabang, pokok kerdil atau kurus akibat hama dan penyakit. Kemudian pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Kemudian identifikasi pokok non-follower
pada bagian generatif, yang dimana gejalanya dapat kita lihat. Yang pertama, buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Kemudian, dalam satu tandan itu keluar bunga jantan dan betina. Kemudian, buah tersusun sangat rapat dan sangat kecil. Kemudian, pokok steril atau tidak berbuah. Yang kelima, itu ada pemeliharaan tanaman. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan yang kita harapkan. Kondisi yang diharapkan itu, yang pertama, tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua, suhu dan kelembapan yang optimum. Yang ketiga, penyinaran yang optimum. Yang keempat, tekstur tanah yang baik atau cocok. Kemudian, konversi tanah. Tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, yang dimana lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuan dari tanah ini yaitu mempertahankan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Standar dari tanah ini yaitu sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi. Kemudian ada jenis-jenis sarana dari konservasi tanah ini. Yang pertama, kacangan penutup tanah pada tanah rata, kemudian kacangan dan benteng teras, serta tapak kuda pada tanah yang agak miring, kemudian teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring, kemudian tapak kuda pada tanah miring dan penanaman Flemingea sp pada tanah timbun. Kemudian ada pembuatan parit pada tanah-tanah rendahan di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Kemudian, alat-alat dari tanah ini, yang pertama, sesuai dengan kebutuhan, baik itu secara manual maupun mekanis. Rotasi, kemudian rotasi. Sesuai dengan kebutuhannya, umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan sangat dianjurkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit ini dapat berproduksi optimal, keberadaan lalang harus kita kendalikan, yang dimana tujuannya adalah untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Kemudian standar dari tanah ini, kemudian standarnya kebun bebas dari lalang. Kemudian cara-caranya, kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah kita basahi larutan herbisida. Kemudian garuk piringan, keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit ini dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman, yang dimana yang bersih dari gulma ini juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Kemudian tujuan, membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk. Kemudian, standar dari garuk piringan ini yaitu yang pertama, piringan harus bersih, jari-jari piringan 1 m. Kemudian, yang ketiga, cara-caranya. Piringan digaruk bersih dengan alat garuk, gulma yang terdapat pada pokok dicap bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Kemudian, di lahan rendahan atau basah dapat kita lakukan dengan cara dibabat atau secara tandas. Kemudian garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar, demikian selanjutnya bergantian arah. Kemudian penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Kemudian pemupukan. Tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Untuk menjaga unsur hara ini tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka kita perlu mengadakan pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi dari keseluruhan biaya pemeliharaan. Apabila pemupukan itu kita lakukan dengan cara yang tidak tepat, maka bisa dapat mengakibatkan kerugian. Untuk itu, pemupukan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman produksi akan berkurang. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Apabila kurang sedikit saja pertumbuhan ini, tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara ini, yaitu yang pertama nitrogen. Gejalanya, daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda, kemudian daun pendek dan keras. Yang kedua, fosfor. Gejalanya yaitu daun memendek dan anak daun keungu-unguan. Kemudian daun rerumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang. Memanjang batang dan tandan mengecil. Kemudian yang ketiga, gejalanya pada daun terdapat bercak warna kuning. Kemudian yang keempat, magnesium. Gejalanya daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Kemudian gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Kemudian ada boron. Gejalanya ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Kemudian bagian ujung daun ini memendek. Kemudian hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang dapat merusak tanaman. Sedangkan penyakit adalah setiap mikroorganisme yang dapat merusak tanaman. Kemudian perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik atau cocok agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka pada tanah gambut dan daerah rendahan dibuat parit atau saluran drainase agar parit yang kita buat ini dapat berfungsi dengan baik, dan diperlukan pada perawatan parit. Tujuan dari perawatan parit ini yaitu parit dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Kemudian, dengan demikian, kadar air tanah stabil antara 20 sampai dengan 25% ini dengan kedalaman aras air yang optimal 60 cm. Kemudian, yang terakhir dari panduan teknis budidaya kelapa sawit ini yaitu panen atau potong buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendaman yang tinggi, perlu kita laksanakan panen yang baik dan sesuai standar matang panen, serta pelaksanaan transportasi yang baik. Kandungan asam lemak yang rendah akan didapatkan dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen dan pengangkutan yang lancar segera setelah buah dipanen. Jalan adalah prasarana yang mutlak. Ada yang membutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi. Kerusakan jalan akan memperlambat pengangkutan TBS ke pabrik dan pupuk dari gudang ke lapangan. Tujuannya yaitu pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai dengan mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Baiklah, sekian dari presentasi atau materi yang telah saya jelaskan tadi. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.